Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab terakhir, yaitu bab 8, menjadi pembaca efektif, yaitu kita akan belajar tentang buku fiksi dan non-fiksi, mengenalnya apa itu buku fiksi, apa itu buku non-fiksi, unsur-unsurnya apa saja, dan kita akan belajar mengomentari buku fiksi dan buku non-fiksi tersebut. Jadi harap disimak video ini dengan baik. Apabila ada yang dirasa penting, silahkan dicatat di buku masing-masing untuk referensi dalam belajar. Langsung saja kita ke materi. Apa sih itu buku fiksi dan non-fiksi? Jadi, buku fiksi itu adalah buku yang berisi kejadian atau cerita yang tidak sebenarnya. Ya, kita kemarin sudah belajar tentang cerita fabel, kemudian teks fantasi. Nah, itu merupakan termasuk dalam salah satu buku fiksi. Dan buku non-fiksi itu apa? Kalau buku non-fiksi itu berisi kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat atau opini yang telah melakukan penelitian dan telah diuji kebenarannya. Nah, kemarin kita bab sebelumnya sudah belajar tentang teks hasil observasi. Nah, itu adalah salah satu jenis atau bentuk dari buku non-fiksi. Nah, dari sini sudah mulai bisa membedakan ya. Selanjutnya, unsur-unsur buku fiksi. Nah, jadi buku fiksi ini terdapat 5 unsur. Yang pertama, bagian cover buku. Ya, namanya buku, pasti yang pertama selalu ada covernya. Kemudian yang kedua, rincian subbab buku. Nah, subbab-subbabnya. Setelah itu, judul subbab. Nah, jadi setiap subbab itu pasti memiliki judul berbeda-beda. Kemudian yang keempat di sini ada tokoh dan penokohan. Kenapa ada tokoh dan penokohan? Karena ini di dalam buku fiksi, cerita yang bukan sebenarnya, pasti ada tokoh dan penokohannya. Kemudian yang terakhir terdapat tema cerita. Sedangkan unsur-unsur dalam buku non-fiksi, yang pertama itu ada bagian cover buku. Ya, semua buku pasti memiliki cover. Kemudian yang kedua terdapat rincian subbab buku, yang ketiga judul subbab, dan yang keempat ini isi buku. Kalau tadi buku fiksi yang keempat, unsur keempatnya tokoh dan penokohan, kalau buku non-fiksi unsur yang keempat itu adalah isi buku. Kemudian yang terakhir, cara menyajikan isi buku atau biasa yang disebut dengan sistematika. Selanjutnya, perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Sebenarnya dari awal tadi sudah tergambarkan apa perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi, tapi sekarang kita perjelas lagi di sini. Apa saja perbedaannya? Nah, perbedaannya dari buku fiksi, kalau buku fiksi itu bersifat fiktif, maksudnya tidak bersifat sebenarnya. Kemudian yang kedua, tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, terdapat urutan waktu, terdapat tokoh dan sifat atau penokohan, kemudian terdapat dialog, dan bahasa yang digunakan dalam buku fiksi itu tidak baku atau bahasa sehari-hari. Ya, kemudian kalau buku non-fiksi itu dia bersifat nyata, dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan atau ilmiah, kemudian melalui penelitian, dibuat berdasarkan data dan akurat atau telah diuji kebenarannya. Dan yang keenam, yang terakhir, bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi itu baku.
Nah, kalau sudah bisa membedakan mana yang buku fiksi, mana yang buku non-fiksi, maka sekarang kita akan belajar menelaah unsur buku dan membuat komentar dari buku tersebut. Yang pertama, unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dapat dikomentari. Itu apa saja? Nah, yang pertama, buku fiksi yang bisa dikomentari itu yang pertama bagian cover buku, kemudian yang kedua rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Kemudian di buku non-fiksi yang bisa dikomentari itu bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara penyajian buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika. Selanjutnya kita belajar mengomentari buku. Nah, dalam mengomentari buku itu ada komentar yang baik atau komentar yang kurang baik atau yang disebut kritikan. Nah, dalam mengomentari buku itu ada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tolak ukur atau untuk memandu dalam kita mengomentari sebuah buku. Nah, langkah untuk dapat menilai buku fiksi, kita bahas buku fiksi terlebih dahulu, adalah dengan membaca buku yang akan dinilai. Nah, saat membaca, itu jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, yang pertama kita tanya ketika kita membaca, kita bertanya bagaimana judul dan tema yang dikembangkan, apakah ada keunikan. Kemudian yang kedua, bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita. Yang ketiga, bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh. Kemudian yang keempat, bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang. Yang kelima, apakah kalimat-kalimatnya memiliki keunikan atau kekuatan untuk membangun cerita. Yang keenam, tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa. Nah, jadi kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka kita tulis, kemudian kita rangkum menjadi sebuah paragraf. Itu yang disebut dengan komentar dari sebuah buku fiksi. Kemudian untuk yang buku non-fiksi, langkah untuk dapat menilai buku non-fiksi adalah dengan membaca buku yang akan dinilai. Dan saat membaca, ketika membaca, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa judul dan tema buku? Kemudian, apa bidang ilmu yang dibahas dalam buku? Kemudian, apa garis besar isi buku? Apa isi tiap babnya? Kemudian yang keempat, apakah buku ditunjang oleh gambar atau foto, ilustrasi, atau tabel? Apakah cukup membantu memperjelas? Nah, pertanyaan seperti itu. Kemudian yang kelima, bagaimana penulis merinci menjadi subbab buku? Apakah sistematika mudah diikuti? Yang keenam, apakah bahasanya mudah dipahami? Yang ketujuh, bagaimana penulis membuka dan mengakhiri tulisannya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang kita munculkan saat kita membaca sebuah buku non-fiksi ketika kita ingin mengomentari buku tersebut. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan itu kita tulis menjadi satu paragraf, maka itulah yang disebut dengan komentar dari buku non-fiksi. Nah, sampai di situ sudah mulai paham ya, sudah mulai tergambar bagaimana cara mengomentari buku fiksi dan non-fiksi, yaitu dengan caranya menjawab pertanyaan tersebut, kemudian jawabannya ditulis dan kita rangkum menjadi sebuah paragraf. Nah, selanjutnya, jika sudah mulai paham, sudah mulai tergambarkan, kita belajar berlatih atau mengerjakan tugas. Nah, tugasnya apa? Tugasnya yang pertama, silakan kalian baca terlebih dahulu contoh komentar terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang ada di buku. Kalian baca, kalian pahami bagaimana cara mengomentari yang baik. Kemudian setelah paham, silahkan kalian kerjakan tugas berikut. Yang pertama, buatlah komentar isi buku non-fiksi, yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 7 yang kita gunakan selama pembelajaran ini. Kalian semua punya ya buku Bahasa Indonesia tersebut. Nah, silahkan kalian buat komentar dari buku tersebut.
Kemudian yang kedua, buatlah komentar isi buku fiksi. Nah, buku fiksinya ini bebas, terserah kalian mau mengomentari buku fiksi apa yang kalian punya di rumah, buku cerita boleh, komik boleh, terserah kalian. Silahkan dikerjakan tugasnya, dikerjakan seperti biasa di buku tugas masing-masing, kemudian nanti dikumpulkan melalui grup WhatsApp. Selamat mengerjakan, semangat belajar. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.